아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 Menurut saya, kuliah daring itu ketika kondisi seperti ini merupakan sebuah solusi. Yang paling gak efektif itu kuliah daring lewat WA. Itu itu kayak spam chat terus. Kadang seperti hanya diberikan materi tanpa dijelaskannya kembali, sama halnya membuat diri untuk otodidak. Sedangkan ini nih, dampak negatifnya. Ya, seorang pendidik tuh gak bisa tergantikan oleh teknologi gitu. Kemudian fasilitas juga menjadi kendala. Beberapa teman-teman jurusan kayak di teknik industri, teknik listrik, terus teman-teman di jurusan farmasi sama kebidanan, itu kan jadi membatasi praktek mereka ya. Sedangkan untuk jurusan-jurusan kayak gitu harus praktek, gak bisa yang namanya cuma secara materi kan. Akses internet mereka otomatis down, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan learning. Dan yang paling vokal terasa sih keluhan mahasiswa tentang betapa kuota mereka jadi gampang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hairatu Nufus. Kali ini pembahasan kita berbeda dari sebelumnya, dan kali ini juga pembahasan kita mengenai kuliahan daring. Dan saya tidak sendiri, ada beberapa mahasiswa yang ikut menyuarakan atau menanggapi perihal perkuliahan daring ini. Nah, selain itu, bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen pun ikut menanggapi atau menyuarakan perihal perkuliahan daring ini. Sekarang kita sedang menerapkan perkuliahan daring, di mana yang tadinya perkuliahan itu dilakukan di dalam kelas, sekarang berubah menjadi belajar online. Jadi, perkuliahan daring merupakan suatu perkuliahan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Nah, sekarang kita dengarkan atau kita simak tanggapan dari mahasiswa mengenai pembelajaran daring ini. Kalau menurut saya, kuliah daring itu lebih mengefektivitaskan masalah waktu dan tempat. Nah, mahasiswa bisa menentukan waktu kapan saja untuk memulai perkuliahan dan di mana saja untuk mengikuti perkuliahan tersebut. Menurut saya, kuliah daring itu ketika kondisi seperti ini merupakan sebuah solusi di mana ketika kita tidak bisa belajar secara langsung tatap muka. Dan kuliah daring lebih ke mendidik diri saya, lebih sabar atas beberapa hal. Kalau menurut aku belajar daring itu kita kayak benar-benar bertatap muka langsung sama dosen menjelaskan mungkin secara live streaming, ada interaksi di situ, mungkin itu lebih ngena ya kalau disebut belajar daring. Kalau masalah kuliah daringnya sih mau gak mau kita harus emang lagi situasi kayak gini emang harus dan kita dipaksa untuk daring. Menindaklanjuti adanya peristiwa COVID-19 ini yang menyebar di seluruh negara di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Kuliah daring ini merupakan sistem perkuliahan yang dilakukan secara online atau dilaksanakan di luar kampus, menggunakan berbagai aplikasi yang sangat edukatif. Nah, jadi teman-teman, itu dia tanggapan dari para mahasiswa mengenai pembelajaran daring. Seperti kita ketahui ya, e-learning itu pembelajaran komunikasi dan informasi dari jarak jauh. Sebetulnya untuk e-learning bukan hal yang baru ya, karena sudah beberapa kali diterapkan oleh kampus-kampus sebelum ada wabah COVID terutama. Dari tanggapan mengenai bagaimana kondisi saat ini terkait kuliah daring, pertama yang saya sampaikan adalah ya dalam kondisi seperti saat ini memang tidak mudah bagi siapapun untuk menghadapi pandemi seperti saat ini. Kondisi pandemi ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, baik sektor kesehatan, pola hidup, ekonomi, dan juga sektor pendidikan. Universitas sendiri sudah secara resmi ya mengubah pola perkuliahan yang biasanya tatap muka menjadi perkuliahan online atau daring sejak tanggal 17 Maret 2020. Rencana awal perkuliahan daring ini sebetulnya hanya 14 hari, namun setelah melihat perkembangan situasi pandemi yang belum membaik, maka Universitas merevisi kembali bahwa perkuliahan daring ini dilaksanakan sampai semester genap ini berakhir.
melatih kita untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada, bukan hanya sekedar bermain sosial media, seperti memanfaatkan internet untuk lebih memahami kembali materi yang sudah disampaikan. Kalau kuliah daring sih ada plus minusnya tentu ya. Kalau plusnya itu ya bisa kumpul sama keluarga. Tidak terlalu ribet dan banyak tugas, karena memang dosennya memudahkan mahasiswanya belajar lewat WA group saja. Yang saya rasakan plusnya itu ya kita bisa dapat melakukan kegiatan perkuliahan tanpa pertemuan langsung. Yang pertama, dosen dan mahasiswa lebih menjadi mahir dalam menggunakan aplikasi online. Tidak hanya itu, adanya kuliah daring ini membuat tangan menjadi terampil saat mengetik keyboard. Pikiran menjadi terbuka untuk bagaimana kita bisa merangkai kata-kata dalam sistem penulisan. Karena kan aku kebetulan kuliah ambil kelas karyawan. Kalau kelas karyawan kan ketika kita nggak datang di pertemuan secara offline, kita nggak dapat materinya. Kalau untuk online, walaupun lagi tempat kerja atau enggak kita hari ini nggak bisa ngikutin materi yang ada, itu kan tetap tuh kita dapat materinya, atau enggak kita bisa nyimak sambil nyimak materi di tempat kerja, kayak gitu. Nah, itu dia hal positif yang didapatkan dari perkuliahan daring. Terutama saya sendiri merasakan bahwa kuliahan daring ini lebih praktis, di mana kita tidak harus ke kampus dan tidak mengeluarkan ongkos atau bensin untuk ke kampus. Dan juga kita bisa banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Selain itu, kita juga bisa terampil dalam berbagai hal, lebih produktif dan lebih kreatif. Saya memanfaatkan untuk mengikuti berbagai perlombaan dan melatih saya untuk menulis, dan akhirnya dengan mengikuti perlombaan saya mendapat juara dan tulisan saya dimuat di media. Untuk penerapan e-learning menurut Ibu lebih praktis dan safety karena untuk social distance. Tentu saja program ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau untuk kelebihan dari e-learning, untuk pembelajaran, anak-anak bisa lebih praktis dari multimedia, tidak terbatas tempat, bisa akses dengan mudah dan tetap bisa berkomunikasi dengan dosen. Pada intinya sih masalah utama kuliah daring itu nggak semua wilayah itu terkoneksi internet dengan lancar gitu tuh. Beberapa orang yang tinggal di kampung kan kadang susah sinyal, itu yang jadi masalah. Terus juga mahasiswa yang mungkin ya kurang duit kan, kalau misalkan nggak ada kuota nggak bisa ikut. Kadang juga aku juga pernah ada kuliah online pakai Zoom karena nggak ada kuota jadi nggak bisa ikut. Satu lagi yang paling nggak efektif itu kuliah daring lewat WA, itu aduh itu kayak spam chat terus. Terus minusnya ya apa? Menurut saya nih Maya, seorang pendidik itu gak bisa tergantikan oleh teknologi itu. Emang bisa pengetahuan lewat teknologi, tapi ada suatu feel yang gak bisa diwakilkan oleh teknologi. Namun, di balik kemudahan itu, hemat saya dengan belajar daring kurang efektif dalam penyampaian keilmuannya. Kadang seperti hanya diberikan materi tanpa dijelaskannya kembali, sama halnya membuat diri untuk otodidak. Kalau ada yang belum paham, saya terus mencari jawaban, kadang lewat Google. Tapi kalau kelas Google nggak bisa jawab, pastinya saya akan menanyakan langsung PC langsung ke dosennya. Itu. Nah, sedangkan ini nih, dampak negatifnya. Yang pertama, komunikasi secara langsung, face to face, menjadi terhambat, baik antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Jadi kalau dengan bahasa Islaminya silaturahminya kurang terjaga. Kemudian fasilitas juga menjadi kendala dalam proses belajar daring, karena mahasiswa harus memiliki paket data yang cukup untuk mengikuti perkuliahan. Beberapa teman-teman jurusan kayak di teknik industri, teknik listrik, terus teman-teman di jurusan farmasi sama kebidanan, itu kan jadi membatasi praktek mereka ya, sedangkan untuk jurusan-jurusan kayak gitu harus praktek, gak bisa yang namanya cuma secara materi atau teori gitu tuh. Nah, semuanya yang dipaparkan oleh mahasiswa mungkin mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ya. Terutama saya sendiri. Memang benar, strategi pembelajaran yang diajarkan beberapa dosen yang bersifat satu arah.
yang membuat kita tidak paham akan materi tersebut. Padahal esensinya, kita lebih paham kepada dosen yang memang menjelaskan materi dalam berbagai arah yang bersifatnya dialog. Selain itu juga kuota dan sinyal acap kali menjadi permasalahan yang kita alami dalam perkuliahan daring ini. Untuk kelemahannya dari program e-learning ini, yang Ibu perhatikan selama ini, karena yang anak-anak alami ini ada beberapa yang tinggal di pelosok. Kalau misalnya di Lampung terutama ya, kalau misalnya hujan atau mati listrik, akses internet mereka otomatis down, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan e-learning. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kampus negeri yang Ibu ajar ini, dia itu kelebihannya adalah praktikum. Untuk e-learning, kurang tepat diterapkan untuk praktikum. Jadi kompetensi di praktikum kurang bisa tercapai. Tapi untuk yang teori tetap bisa lancar. Perkuliahan daring yang dilaksanakan sejak 17 Maret lalu ternyata memunculkan berbagai macam masalah. Tidak sedikit masalah yang muncul akibat adanya kuliah daring ini. Seperti kurang siapnya tenaga pendidik dalam merubah pola mengajar, kita yang terbiasa tatap muka, bisa komunikasi dengan mahasiswa tiba-tiba menjadi daring. Terus belum lagi aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan perkuliahan online ini atau daring ini sering sekali mengalami kendala seperti sistem yang down, sulit diakses dan sebagainya. Belum lagi keluhan-keluhan mahasiswa gitu terkait mahasiswa yang mengadu tentang bagaimana saya yang tinggalnya di daerah sulit mendapatkan sinyal internet gitu. Kalau malam sinyalnya kadang-kadang tidak ada, dan yang paling vokal terasa sih keluhan mahasiswa tentang betapa kuota mereka jadi gampang habis ketika melaksanakan perkuliahan daring ini. Saya pribadi mendapatkan informasi bahwa Untirta telah berupaya membantu dengan memberikan penggantian kuota internet selama perkuliahan daring ini, walaupun biaya penggantian tersebut dirasa masih kurang oleh sebagian mahasiswa. Sekali lagi, memang tidak mudah dalam menghadapi kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini. Kita semua dituntut untuk memiliki ekstra sabar dalam menghadapi kondisi seperti ini, termasuk saya sebagai tenaga pendidik. Dari sudut pandang tenaga pendidik sendiri pun, saya pribadi berpendapat bahwa kuliah online atau daring ini sebetulnya masih kurang efektif untuk dilaksanakan. Selain berbagai macam alasan yang tadi saya sampaikan, yang paling terasa adalah adanya kesan bahwa kuliah daring ini hanya membuat beban tugas mahasiswa menjadi tambah berat. Padahal tenaga pengajar itu sebetulnya kesulitan untuk menyiapkan perkuliahan ini, tapi kesan yang didapatkan oleh mahasiswa ini bisa sangat wajar karena mahasiswa sendiri tidak melihat bagaimana kami tenaga pendidik mempersiapkan bahan ajar yang di luar kebiasaan kami gitu. Akhirnya muncul rasa ketidakpercayaan di antara mahasiswa. Berbeda ketika kuliah tatap muka, kuliah pagi, dosen pun berusaha datang pagi, on time, tepat waktu. Dosen mempersiapkan perkuliahan dengan baik, datang tepat waktu. Kita sama-sama berupaya, tetapi ketika seperti kondisinya saat ini, ya mungkin mahasiswa merasa cuma saya saja yang belajar, sementara dosennya tidak ada upaya, hanya memberikan tugas saja. Mungkin itu kesan yang saya dapatkan. Tapi sekali lagi, tolong dipahami bahwa tidak ada satupun tenaga pengajar yang bertujuan tidak ingin membuat mahasiswanya lebih baik. Tugas yang diberikan semata-mata untuk tetap memastikan bahwa mahasiswa dalam kondisi apapun tetap mendapatkan haknya sebagai mahasiswa, tetap mendapatkan haknya untuk tetap belajar di rumah. Harapan saya, karena saya dari PTKIN, karena UIN adalah PTKIN, semoga Kemenag tidak lagi membatalkan mengenai pemotongan UKT. Harapannya sih jelas, kita sebagai mahasiswa dikasih subsidi paket kuota biar kuliah kita lancar, karena beberapa mahasiswa nggak bisa ikut kuliah karena nggak ada kuota. Terus juga nggak semua dosen itu ngasih kuliah daring, ada banyak dosen yang cuma ngasih tugas, terus juga ada juga yang malah cuma absen nggak kuliah, jadi kan kita ilmunya nggak dapet. Terus beberapa sih, banyak yang bukan anak bidik misi kan yang bayar UKT, kan mereka tetap bayar UKT padahal mereka nggak pakai fasilitas.
Ya berharap kuliah daring ini ya bisa difasilitasi terkait ya akses internet yang memadai. Harapannya semoga pandemi ini cepat beres karena udah pusing yang namanya belajar online, serba online, pusing lama ngeliatin HP, budget kuota jadi bertambah. Untuk anak-anak yang belajar di rumah, tetap semangat dan tetap produktif meskipun belajarnya via e-learning. Semoga wabah corona ini segera berlalu, kita bisa aktif kembali dan bertemu di kelas. Terakhir mungkin saya ingin berpesan bahwa kondisi yang sulit seperti saat ini harusnya sih bisa membuat kita, setiap individu, entah itu pendidik ataupun mahasiswa, menjadi lebih kreatif dari sebelumnya. Kita buka komunikasi, seperti saya membuka komunikasi bagaimana alternatif perkuliahan yang bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Misalkan kita cari alternatif lain, kita keluarkan sisi kreativitas kita. Kalau tidak suka dengan tugas, oke, seperti apa? Kita komunikasikan saja. Karena saya rasa sisi kreativitas dalam kondisi yang serba sulit akan lebih mudah keluarnya. Kreativitas sebagai individu akan lebih mudah keluar menurut saya ketika kondisi kita sedang tidak ideal atau kita dipaksa keluar dari zona nyaman kita. Seperti saat ini gitu. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kondisi seperti ini memang tidak mudah untuk siapapun, mahasiswa, begitupun untuk dosennya. Tetapi jangan dilupakan bahwa semua masalah bisa selesai jika dikomunikasikan dengan baik. Itu saja. Terima kasih kepada teman-temanku mahasiswa yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam membantu tugas saya dan tugas MK Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai responden. Terima kasih juga untuk Bapak Eksa Adia Pribadi, MPD, dan Ibu Susanti, MSI, yang telah berpartisipasi dalam membantu tugas saya ini. Tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Bapak Aan Subhanta Mungkas MPD dan dosen-dosenku tercinta yang telah memberikan khazanah keilmuannya. Semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi berkah dan dapat bermanfaat untuk saya berbagi dan sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.